Terima kasih yang sudah klik video ini dan langsung saja kita mulai. Apakah kamu seorang pekerja dan kamu pengen kuliah di hari Sabtu dan Minggu dengan kuliahnya itu santai dan kerjaannya lancar? Kalian perlu memilih perguruan tinggi negeri universitas terbuka. Lantas apa layanan yang harus kalian ambil di universitas terbuka? Supaya kalian tidak salah, perlu diketahui bahwasanya siapapun bisa kuliah di UT, termasuk kamu yang sedang bekerja, menghidupi keluarga, menjadi anak rantau, sebuah kampus yang memberikan kebebasan bagi kamu. Biaya SPP terjangkau, dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial dan gak nguras kantong dan tabungan. Waktu kuliah fleksibel, gak kenal pagi, siang, sore, malam, kapanpun bisa. Dan tanpa harus tatap muka, kuliahnya bisa sambil rebahan, nongkrong, ngopi-ngopi hingga keliling dunia, serta salah satu perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Negeri tapi kok santai banget, yang lain mana ada? Tidak ada ya, saya harap. Saran layanan bagi kamu yang bekerja dan mengambil universitas terbuka sebagai perguruan tinggi negeri menempuh pendidikan kalian, untuk layanannya itu hanya ada dua, yaitu non-paket ataupun non-SIPAS dan SIPAS non-TTM, paket tanpa tutorial tatap muka. Saya menyarankan untuk dua jenis layanan ini dan kalian harus memperhatikan di video ini mana yang layanan kiranya bermanfaat bagi kalian untuk diambil. Entah itu non-SIPAS ataupun SIPAS non-TTM. Untuk non-SIPAS ataupun non-paket, beban SKS ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa, minimal 3 SKS dan maksimal 24 SKS per semester. Sebab biaya kuliahnya dihitung per SKS, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan mahasiswa. Jadi aman, nggak nguras tabungan nikah ya. Perkuliahannya tanpa tatap muka, semuanya online, nggak perlu tatap muka secara daring seperti teleconference, Zoom, Google Meet ataupun lainnya, hanya tinggal scroll atas bawah saja. Metode kuliahnya ada dua opsi, Tuton e-learning atau TMK. Ketika kalian ini bekerjanya sangat sibuk dan kalian tidak bisa mengerjakan pembelajaran secara berurutan, yaitu 8 minggu berurutan, kalian bisa ambil Tuton TMK. Namun apabila pekerjaan kalian ini adalah setengah waktu, part-time, kalian bisa mengambil Tuton e-learning. Ataupun kalian bisa selang-seling, misalnya di semester 1 ambil Tuton e-learning, semester 2 TMK, semester berikutnya e-learning, seperti itu boleh. Tidak ada keharusan bagi kalian ketika kalian ambil TMK, sepanjang kalian studi di UT harus TMK. Tidak, karena setiap semester kalian tetap diberikan dua opsi, baik itu e-learning atau TMK. Tinggal kalian menyesuaikan dengan kondisi kalian saat itu dan masa depannya bagaimana untuk 6 bulan ke depan. Sedangkan untuk SIPAS non-TTM atau paket tanpa tutorial tatap muka, beban SKS-nya sudah ditentukan oleh pusat sesuai katalog kurikulum program studi, mulai 4-7 mata kuliah per semester. Biaya pendidikan sesuai jenis layanan dan berlaku tunggal final sebesar 1,3 juta per semester. Perkuliahannya tanpa tatap muka, semuanya online, nggak perlu tatap muka secara daring, baik itu teleconference, Zoom, Google Meet, dan lainnya. Hanya tinggal scroll atas bawah saja, metodenya cuma 2, Tuton e-learning dan TMK. Jadi secara mendasar mengenai perbedaan dari non-SIPAS dan SIPAS non-TTM, ini hanya ada satu, yaitu dibebaskan bagi kalian untuk mengambil jumlah SKS-nya untuk non-SIPAS, sedangkan untuk SIPAS ini sudah ditetapkan. Jadi apabila pekerjaan kalian ini sangat sibuk, menyita banyak waktu, kalian bisa ambil non-SIPAS. Dan ini akan berkorelasi dengan peribahasa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Sedikit ambil SKS-nya, lama-lama juga akan lulus. Nah, seperti itu kan ya. Namun ketika kalian pekerjaannya ini fleksibel, pekerjaan kalian ini stabil, misalnya beban kerjanya sekian jam per minggu, kalian bisa ambil SIPAS non-TTM untuk menargetkan kalian bisa lulus dalam waktu 4 tahun. Sedangkan untuk non-SIPAS, karena pekerjaan kalian ini berat,
bertumpuk ataupun sangat sibuk sekali sehingga keterbatasan waktunya itu sangat sedikit, kalian bisa ambil non-SIPAS dan harapannya tidak bisa lulus dalam waktu 4 tahun tersebut. Karena pekerjaan kalian yang sangat padat. Nah, apabila pekerjaan kaliannya itu ringan, tidak terlalu menyita banyak waktu, kalian bisa ambil SIPAS non-TTM. Seperti itu aja proses pengambilan jenis layanannya, sehingga dapat mempermudah kalian menyesuaikan dengan pekerjaan kalian. Kemudian mengenai pembiayaan, yaitu biaya kuliahnya, karena misalnya pekerjaan kalian misalnya posisinya bekerja, terus sudah menikah dan memiliki anak, jelas ini tanggungannya kan double. Kemudian kalian ingin meningkatkan pendidikan kalian menjadi sarjana, jadi kalian bisa ambil non-SIPAS karena biayanya terjangkau, artinya fluktuatif. Misalnya di semester 1 cuma habis 500.000, semester 2 habis cuma 350. Jadi fluktuatif, kalian bisa menyesuaikan dengan kondisi keuangan kalian, sehingga kalian lebih saya sarankan ke non-SIPAS. Kalau SIPAS non-TTM ini biasanya untuk pekerja yang masih single ataupun sudah menikah tapi belum punya tanggungan mengenai anak-anak. Jadi seperti itu ya. Sehingga kalian bisa memberikan arahan ataupun lebih serk yang ke mana, non-SIPAS atau SIPAS non-TTM. Baiklah, apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar dan saya harap kalian bisa menerima manfaat apa yang telah saya sampaikan di video ini. Memang waktunya cukup lama, hampir 7 menit. Dan saya akhiri, salam mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada.